Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mulai pelajaran matematika kelas 7 semester 2 dengan materi rasio atau perbandingan. Perbandingan digunakan untuk menyatakan hubungan dua besaran. Kedua besaran dapat mempunyai satuan yang sama maupun satuan yang berbeda. Perbandingan dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, perbandingan dinyatakan dalam bentuk pembagian atau menggunakan notasi titik dua. Yang kedua, perbandingan dinyatakan dalam bentuk selisih. Jika dinyatakan dalam bentuk pembagian, perbandingan disajikan dalam bentuk bilangan yang paling sederhana. Di sini saya akan memberikan contoh. Diketahui, siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sebanyak 80 orang. Siswa yang naik sepeda sebanyak 50 orang. Perbandingan antara banyak siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dan banyak siswa yang naik sepeda dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jika dinyatakan dalam bentuk pembagian, maka perbandingan banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki dibanding banyak siswa yang naik sepeda adalah 80 banding 50, atau bisa kita sederhanakan menjadi 8 banding 5. Yang kedua, jika dalam bentuk selisih, maka yang pertama adalah banyak siswa yang pergi ke sekolah berjalan kaki 30 orang lebih banyak dari siswa yang naik sepeda. Yang kedua, banyak siswa yang pergi ke sekolah naik sepeda 30 orang kurang dari banyak siswa yang berjalan kaki. Jadi di sini hanya ada antara dinyatakan dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk selisih. Ini hanya ada perbedaan pada redaksi kalimat dan juga pada tanda. Jadi kalau dalam bentuk pembagian berarti kita menggunakan tanda pembagian atau titik dua. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi rasio perbandingan, pada bagian selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal penyelesaian soal tentang perbandingan. Silakan kalian simak baik-baik pembahasan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Sebuah sanggar lukis beranggotakan 24 anak. Sebanyak 16 anak telah menyelesaikan lukisan, sedangkan sisanya belum. Tentukan A. Rasio banyak anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anak yang telah menyelesaikan lukisan. Tadi di soal disebutkan bahwa sanggar itu anggotanya ada 24 anak. Jadi anggota sanggar, di sini saya tuliskan anggota sanggar ini ada 24. Kemudian yang sudah menyelesaikan lukisan, ini saya tuliskan yang sudah selesai, ini ada 16 anak. Maka kita bisa mencari berapa anak kalau begitu yang belum selesai. Berarti ini yang belum selesai menyelesaikan lukisannya. Ini berarti tinggal kita kurangi 24 dikurangi 16, berarti ada 8 anak. Nah, kemudian soal yang A tadi yang ditanyakan adalah perbandingan atau rasio anak yang belum menyelesaikan terhadap banyak anak yang telah menyelesaikan. Berarti di sini ada
rasio antara anak yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Ini tanda perbandingan bagi atau titik 2, sedangkan yang ini sama dengan. Nah, yang belum selesai tadi ada 8 anak, kita isi dengan angka 8. Kemudian yang sudah selesai tadi ada 16 anak. Berarti di sini 8 banding 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi caranya seperti halnya menyederhanakan pecahan. Berarti ini kita bagi dengan FPB 8 dan 16. Ini FPB-nya adalah 8. Maka ini kita bagi dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 16-nya ini kita bagi 8 berarti sama dengan 2. Sehingga rasio banyak anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anak yang telah menyelesaikan lukisan adalah 1 banding 2. Kemudian untuk soal yang B, rasio yang anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anggota sanggar. Jadi yang belum selesai dibandingkan dengan anggota sanggar. Tadi yang belum selesai sebanyak 8 anak, kemudian anggota sanggarnya 24 anak. Ini seperti halnya yang A tadi, kita sederhanakan 8 banding 24. 8 dan 24 ini FPB-nya sama yaitu 8. Maka 8-nya ini kita bagi 8. 8 dibagi 8 berarti dapat 1. 24-nya juga kita bagi 8 dapat 3. Sehingga rasio banyak anak yang belum menyelesaikan lukisan terhadap banyak anggota sanggar adalah 1 banding 3. Contoh soal 2. Bu Tuti mempunyai usaha membuat kerajinan boneka. Setiap unit boneka memerlukan bahan kain batik dan kain polos dengan perbandingan 3 banding 5. Jika kain polos yang digunakan 1,25 meter, kain batik yang digunakan sebanyak titik-titik. Kita tulis dulu, ini tadi perbandingannya adalah, ini kita tulis perbandingan antara kain batik dengan kain polos. Ini sama dengan perbandingannya tadi 3 banding 5. Nah, kemudian di sini diketahui kain polos yang digunakan 1,25 meter. Jadi kain polosnya ini sama dengan 1,25 meter. Maka berapakah kain batik yang digunakan? Nah, di sini kita akan mencari panjangnya kain batik. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau yang mau kita cari adalah kain batik, tadi perbandingan antara kain batik dibandingkan dengan kain polos adalah 3 banding 5. Sedangkan panjangnya kain polos adalah 1,25. Kita mau mencari kain batiknya berapa meter. Ini berarti perbandingannya ini kita tulis 3 banding 5 atau 3/5. 5-nya kita letakkan di bawah karena ini polosnya sudah diketahui, dikalikan 1,25. Jika sudah, kita tinggal menghitung 3
dibagi 5 kali 1,25. Kita juga bisa menghitungnya. Ini kita bagi dulu 1,25 dibagi 5. Ini dapat 0,25. Nah, jadi ini kalian bebas apakah mau dikalikan dulu atau mau dibagi dulu 1,25 dibagi dengan 5. Ini terserah karena perkalian dan pembagian sama kuatnya, boleh dikalikan dulu atau boleh dibagi. Di sini saya bagi dulu 1,25 dibagi 5, ini hasilnya adalah 0,25. Nah, jika sudah 3 kali 0,25, ini hasilnya adalah 0,75 meter. Jadi kain batik yang digunakan sebanyak 0,75 meter. Contoh soal nomor 3. Perbandingan antara uang Isti dan uang Joni adalah 4:5. Jika uang Joni Rp30.000, jumlah uang mereka adalah titik-titik. Nah, ini kita tuliskan dulu perbandingan antara uang Isti dibanding dengan uang Joni. Ini adalah 4:5. Di contoh soal nomor 3, tadi uang Joni sudah diketahui 30.000. Jadi uang Joni ini sama dengan Rp30.000. Maka langkah kita selanjutnya adalah mencari uang Isti. Nah, cara mencari uang Isti seperti tadi. Nah, berarti di sini, nah kita tuliskan perbandingannya ini. Nah, kita lihat yang diketahui tadi adalah uang Joni. Di sini kita tuliskan uang Joni 30.000. Nah, tadi perbandingannya 4:5. Nah, jadi kalau yang mau dicari ini uangnya Isti, berarti ini yang ada di atas membilangnya ini adalah perbandingan atau rasio yang miliknya Isti, sedangkan miliknya Joni ada di bawah atau penyebutnya. Nah, jika sudah, ini tinggal kita hitung 4 kali 30.000 dibagi 5, atau boleh juga kalian hitung dengan cara dibagi dulu. 30.000 dibagi 5 berarti hasilnya adalah 6.000. Jika sudah, tinggal kita kalikan 4 kali 6.000. 4 kali 6 berarti 24. Maka 4 kali 6.000 sama dengan 24.000. Di contoh soal, yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka. Nah, di sini mereka yang dimaksud tentunya adalah uangnya Isti ditambah dengan uang Joni. Jadi digabungkan atau dijumlahkan. Tadi uangnya Isti 24.000, sedangkan uangnya Joni 30.000. Ini kita jumlahkan, 24.000 ditambah 30.000 hasilnya adalah 54.000 rupiah. Jadi jumlah uang mereka adalah 54.000 rupiah. Contoh soal yang keempat, Doni dapat menyelesaikan pengecatan pagar selama 6 jam. Jika dikerjakan Eko, pengecatan pagar selesai selama 3 jam. Jika Doni dan Eko mengecat pagar secara bersama-sama, pengecatan akan selesai selama titik-titik. Nah, jadi di soal ini diilustrasikan seperti ini. Ada pagar. Nah, kalau misalkan pagar itu dicat oleh Doni sendirian, maka akan selesai selama 6 jam. Sedangkan pagar tersebut kalau dicat oleh Eko,
maka akan selesai selama 3 jam. Jadi kalau yang ngecat Doni saja butuh waktu 6 jam, kalau yang ngecat Eko saja butuh waktu 3 jam. Nah, bagaimana kalau Doni dan Eko ini sama-sama ngecat bareng, maka akan selesai dalam waktu berapa jam? Nah, dari soal ini maka kita bisa mengilustrasikan dan juga menyimpulkan bahwa Doni dapat menyelesaikan pengecatan pagar selama 6 jam. Artinya apa? Dalam 1 jam Doni dapat menyelesaikan 1/6 bagian. Jadi Doni dapat mengecat 1/6 bagian dalam 1 jam. Jadi kemampuannya Doni atau kinerjanya Doni itu dia dapat menyelesaikan pengecatan selama 1 jam itu dapat 1/6 bagian. Nah, saya pindah ke sini dulu. Berarti ini Doni dapat mengecat 1/6 bagian selama 1 jam. Nah, sedangkan tadi yang satunya namanya adalah Eko. Nah, kalau Eko ini berarti dia dapat mengecat 1/3 bagian selama 1 jam. Nah, jadi tadi kalau Doni dapat ngecat semuanya 6 jam, berarti 1 jamnya dapat 1/6 bagian. 1 jam pertama dapat 1/6 bagian. Kemudian 2 jam dia dapat 2/6 bagian. 3 jam dapat 3/6 bagian. 4 jam dapat 4/6 bagian. 5 jam dapat 5/6 bagian. 6 jam dapat 6/6 bagian atau 1 bagian atau 1 utuh. Nah, berarti pekerjaannya selesai. Sedangkan Eko tadi dapat mengecat semuanya itu butuh waktu 3 jam, artinya 1 jam Eko dapat 1/3 bagian. 2 jam Eko dapat 2/3 bagian. 3 jam Eko dapat 3/3 bagian atau 1 utuh. Jadi 1/3 itu berarti 1 utuh atau selesai semuanya. Nah, sekarang kalau Doni dan Eko, maka akan selesai berapa jam? Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti Doni tadi kemampuannya adalah 1/6 bagian ditambah dengan Eko itu adalah 1/3 bagian. Nah, 1/6 ditambah 1/3 ini penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Ini kita samakan jadi penyebutnya 6. 6 dibagi 6 1, 1 kali 1 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 kali 1 sama dengan 2. 1/6 ditambah 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama maka kita tulis cukup 1. Kemudian yang kita jumlahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 2 berarti sama dengan 3. Nah, kalau sudah maka Doni dan Eko ini bisa menyelesaikan pengecatan. Ini di sini berarti dia akan butuh waktu selama 3/6 bagian. Nah, jadi kemampuannya dia
untuk mengerjakan itu adalah 3/6 bagian kalau dia digabungkan jadi 1. 3/6 bagian ini berarti bisa kita sederhanakan lagi. 3/6 ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3 dapat 1, 6-nya dibagi 3 dapat 2. Nah, jadi Doni yang kemampuan kerjanya 1/6 ya. Kemudian Eko yang mampu melakukan 1/3 bagian dalam waktu 1 jam, ini kalau digabungkan disuruh kerja bareng nanti maka akan menghasilkan 1/2 atau setengah bagian. Jadi Doni dan Eko itu kalau kerja bareng tiap 1 jamnya akan dapat setengah bagian, atau 1 jam itu mereka bisa ngecat separuh pagar. Nah, kalau mau ngecat seluruh pagar berarti dia butuh waktu berapa? Nah, berarti ini tinggal, nah jadi kalau pekerjaannya penuh berarti nanti dia akan selesai ini kan selama 1 jam. Nah, kalau 1 bagian penuh berarti nanti ini tinggal kita bagi. Berarti selesai seluruh pekerjaannya. Ini tinggal kita bagi 1 dibagi setengah. Nah, 1-nya ini adalah 1 bagian utuh, setengahnya ini adalah setengah bagian. Nah, 1 dibagi setengah berarti ini hasilnya adalah 2 jam. Maka 1 pagar akan membutuhkan waktu pengecatan selama 2 jam jika dilakukan oleh Doni dan Eko secara bersama-sama. Jadi logikanya kalau 1 jam saja dapat separuh bagian pagar atau setengah bagian pagar, maka kalau 1 penuh itu tinggal dikalikan 2, berarti butuh waktu 2 jam. Nah, anak-anak, kalian tadi telah menyimak pembahasan latihan soal tentang rasio dan perbandingan. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi rasio dan perbandingan, kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Silahkan kalian simak dan kalian catat latihan soal berikut. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang rasio atau perbandingan. Kalian semakin paham bukan? Di sana tadi sudah dijelaskan apa itu rasio atau perbandingan, dilengkapi dengan pembahasan soal, kemudian ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan sebagai pemantapan pemahaman kalian. Selamat mengerjakan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada request untuk pembahasan materi lainnya, kalian dapat menuliskan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.